رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالفتح وبالعلم النور يا عليم قولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai setelah tadi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau, yang cinta serta menjunjung tinggi sunnah dan ajarannya, mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtar Hadis yang memuat hadis-hadis Rasul sebagai petunjuk buat kita sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ta'ammuka fid din, fa inna Allah ta'ala qad ja'alahu sahlan, fakhudhu minhu ma tutiqun, wa inna Allah ta'ala yuhibbu ma dama min amalin salihin wa in kana yasiran. Iyakum, jagalah dirimu, wa ta'ammuka, daripada berlebih-lebihan bidini di dalam masalah agama, ibadah sholat sunat. Sekali malam dia bangun, semalam suntuk, dia sholat nggak tidur-tidur, itu berlebihan. Dan Rasul juga sholat tahajud, tapi habis sholat tahajud jam 3 itu tidur lagi sampai datang waktu subuh. Makanya kalau yang udah pernah umroh ataupun haji, sholat di Masjid Nabawi itu ada 2 azan. Ada azan pertama yaitu isyarat, satu buat yang tahajud istirahat tidur, buat yang belum tahajud disuruh bangun. Untuk apa? Menstabilkan keadaan tubuh kita, jangan sampai kita zalim sama badan. Mata punya hak, mentang-mentang pengen dapat cintanya Allah sampai 1 malam nggak tidur-tidur. Nah, itu iyyakum wa ta'ammuka fid din. Jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa aja deh. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala qad ja'alahu sahlan, sesungguhnya telah Allah menjadikan sesuatu itu menjadi mudah. Agama itu mudah, nggak dibikin susah. Wajiban sholat nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk berbaring. Kewajiban haji buat yang mampu. Zakat kalau ada kelebihan harta kita. Puasa begitu juga. Kalau udah sepuh bener mah udah nggak wajib lagi, cuma wajib bayar fidyah saja. Agama berat di perjalanan diberikan rukhsah, namanya jamak qasar. Allah jadiin itu jadi gampang semua.
Subhanallah. Fakhudhu minha ma tutiqun, maka ambil dari agama itu apapun yang kau mampu, yang kita bisa. Salat tahajud misalnya 11 rakaat witir, apabila dilaksanakan dia sesudah bangun tidur, maka nilainya tahajud. Silakan yang kau mampu. Wa innallaha ta'ala yuhibbu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu begitu mencintai madama, perkara yang dawam, yang langgeng, yang kontinu, konsisten, mudawamah. Kayak kita habis sholat mudawamah, baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33, walaupun sedikit tapi mudawamah. Allah cintai kayak begitu daripada sekali ucap subhanallah 10.000 kali, besok-besokan habis sholat nggak nyebut lagi, nggak baca lagi. Itu Allah nggak suka tuh. Lebih baik sedikit tapi mudawamah, lebih baik sedikit tapi kontinu, daripada sekali 1 juta, 100 juta, besokan udah nggak zikir-zikir lagi. Min amalin salihin, daripada amal soleh, wa in kana yasiran, walaupun itu sedikit. Allah suka sama yang mudawamah walaupun sedikit. Rawahu Abu Qasim, meriwayatkan akan itu hadis oleh Abu Qasim. Ayyumman ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana wanita yang meninggal dunia sementara suaminya itu ridha kepada dia, dakhalatil jannah, masuklah ia ke dalam surga. Maka pantas kalau surganya seorang istri ada di bawah telapak kaki suaminya, surganya seorang anak ada di bawah telapak kaki ibunya. Maka carilah sebanyak-banyak keredoan. Kalau buat perempuan udah menikah, cari keredoan suaminya. Kalau buat anak laki, cari keredoan ibunya. Di situ ada surga. Mana-mana wanita yang meninggal dunia sementara suaminya ridha, nggak ngeluh, dia ridho karena ini perempuan waktu di alam dunia, waktu masih hidupnya benar-benar berbakti, patuh melayani suaminya dengan segenap hati dan perasaannya. Dia ikhlas di dalam melayani suaminya, tiap hari masak, tiap hari cuci pakaian anak dan suaminya. Dia lakukan itu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan daripada suami itu melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pantas Nabi bilang, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Maka cari sebanyak-banyaknya keridhaan suami. Gimana suami supaya redha, supaya senang hatinya? Hibur dia. Datang suami dari tempat kerja, jangan langsung kita keluarkan unek-unek, langsung kita keluarkan sesuatu yang apalagi membuat dia emosi. Jangan. Berikan yang terbaik karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikan bahasa-bahasa yang indah, yang sopan dan santun kepada suami. Rawahu At-Tirmizi, meriwayatkan akan itu hadis oleh Imam Tirmizi. Maka di lain kisah, di lain riwayat itu dikatakan ada seorang wanita yang diadukan oleh saudaranya kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ada orang perempuan. Kenapa? Dari awal bapaknya sakit, sekarat sampai meninggal dunia, dia nggak mau nengokin bapaknya. Apa alasannya? Alasannya karena taat sama suaminya. Begitu, iya. Bayangin ya Rasul, anak yang kayak bagaimana ini? Bapaknya yang kerja keras, banting tulang, peras keringat, pagi-pagi pulang sore buat membiayai dirinya. Ketika dia udah dewasa menikah, bapaknya sakit, sekarat sampai meninggal dunia, nggak ada kepedulian dia, nggak ada perhatian dia. Datang kayak sehari, jadi enggak. Alasannya itu dia.
Alasannya karena taat kepada suaminya. Kata sang suami, aku pengen keluar dagang, jangan kamu keluar ya kalau tidak ada izin dariku. Baik pak, keluarlah sang suami. Dia pegang benar ucapan suaminya. Maka subhanallah, ketika itu malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad sampaikan kepada orang tersebut bahwa dosa-dosa bapaknya itu wanita, bapaknya itu perempuan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia punya seorang anak perempuan, jadi istri yang salehah, taat kepada suaminya. Subhanallah. Ini mahal sekali. Apalagi gambaran hadis Rasul, al-mar'atus salihah kal ghurabil asam. Menjadi perempuan yang salihah itu seperti gagak putih. Gimana kita pernah lihat gagak putih? Ini cuma bahasa saja, saking langkahnya. Pakai bahasa badai ulu namanya dalam istilah sastra Arab. Saking langkahnya perempuan yang solehah dikatakan seperti gagak putih. Jarang ada orang kayak begitu. Makanya karena memang ini hukum wajib disampaikan di mana saja adanya ini perempuan, kalau dia udah jadi istri dari seorang laki-laki, dari awal ketika saat ijab kabul bapaknya mengatakan, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Langsung suaminya berkata, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Maka berpindah kewajiban dari bapaknya kepada suaminya, sebagaimana di situ pula prioritas ketaatan seorang wanita harus jadi taat lebih dulu kepada suaminya ketimbang kepada bapaknya. Maka ketika dua panggilan ada dalam waktu yang bersamaan, satu dari orang tuanya, satu lagi dari suaminya, maka yang harus didahulukan adalah panggilan dari sang suami. Cuman hukum tidak saklek begitu. Walaupun memang wanita emang nggak boleh keluar tanpa izin suaminya, tetapi kudu bijak, fleksibel. Jangan sampai nanti istri kita gampang bikin dosa. Paling nikmat kita kalau ke pantai cerita bersama-sama keluarga, kita piknik bersama-sama keluarga. Begitu pula masuk surga, paling nikmat tuh bersama-sama keluarga. Jangan sampai keluarga kita, istri kita gampang bikin dosa. Maka menyikapinya atau mengkondisikannya supaya istri kita nggak bikin dosa. Wis sudah sebelum kita berangkat ngomong sama istri, Ma, papa mau berangkat kerja. Kalau ada satu saat misalnya ada telepon dari keluarga, papa sakit, mama sakit, silahkan aja mama kalau pengen menjenguk, papa ridho, papa izinin. Tuh insya Allah istri kita nggak bakal berdosa. Itu fleksibel, nggak saklek, nggak kaku. Gitu. Ayyumam ra'atin kharajat min baitiha bighairi izni zawjiha kanat bi sutillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Ini masih berkenaan dengan perempuan. Kenapa ini disampaikan padahal yang hadir kebanyakan orang laki? Sebab antum semua punya kewajiban ngedidik, punya kewajiban ngedidik anak istri kita supaya tahu tentang masalah hukum Allah. Kata Rasulullah, mana-mana wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin daripada suaminya, apa judulnya, dia mau kerja kayak, dia judulnya mau piknik kayak, kalau nggak ada izin daripada suaminya, kanat bisuktillahi ta'ala, maka ia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa tiap kali. Hatta tarji'a ila baitiha, sampai dia kembali ke rumah. Au yarda anha zawjuha, atau sampai suaminya ridho, dia dimaafi. Udah gak jadi dosa lagi. Makanya minta izin dulu. Yang namanya perempuan juga jangan berbangga diri mentang-mentang dia udah bekerja, bahkan suaminya nganggur dia kasih makan suaminya,
Dengan sombongnya dia berkata, kamu jangan macam-macam deh, kamu itu saya yang biayain. Padahal dia keluar itu atas izin suami. Nggak boleh. Suami nggak boleh sombong ke istri, istri nggak boleh sombong kepada suami. Itu sebab kembali kepada hukum asal bahwa yang memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Suami punya kewajiban memberi nafkah. Kalaupun satu saat suami nggak punya duit buat memberi nafkah, lalu istrinya punya uang simpanan, dipakai tuh uang istrinya, boleh itu sang istri mencatat sudah seberapa banyak keluar uang dirinya untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Satu saat suaminya punya duit, minta kembali itu uang atau ditagih lagi, itu hutang. Kecuali kalau istrinya redo, istrinya sudahlah mas, aku udah redo, aku ikhlaskan itu semua, nggak apa-apa, aku ikhlas, aku redo, itu udah tunai, sudah beres. Tapi kalau istri itu kekeh minta diganti, wudhu kita wajib, sebab yang memberi nafkah adalah kewajiban suami. Pertanyaannya adalah, apakah wajib seorang suami memberitahu berapa isi dompetnya kepada istri? Bukanlah satu kewajiban seorang suami untuk memberitahu berapa isi dompetnya kepada sang istri. Kewajiban suami hanya memberi nafkah kepada istri. Jadi sudah, jangan banyak tanya lah. Pokoknya tiap hari makan, tiap hari kebutuhannya bisa terpenuhi, jangan terlalu dalam. Boleh nggak kira-kira dikasih tahu? Oh boleh, silahkan, tidak apa-apa. Hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha, sampai dia kembali ke rumahnya atau suaminya ridho pada dirinya. Maka wanti-wanti ini perlu kita sampaikan kepada anak istri kita. Kita punya anak perempuan, lalu ada yang menikahinya, kasih tahu, nah kamu keluar kesini sudah izin dong sama suami. Jangan sampai nanti suamimu tidak reda, langkahmu dari rumahmu kesini jadi dosa. Kayak gitu. Istri pun begitu, kasih tahu. Hati-hati. Banyak orang yang belum tahu. Bahkan saya kurang setuju kalau seandainya, mohon maaf, kalau ada orang yang memakai ungkapan apa arti suami. Suami itu adalah singkatan semua uang Anda milik istri. Salah. Kenapa? Di dalam kitab Buku Legend yang membahas tentang masalah hidup berumah tangga, itu Rasulullah menerangkan bahwa apabila seorang istri mengambil uang suaminya atau ngambil uang dari dompet suaminya tanpa izin suaminya, dipakai uang itu untuk memberi kepada tukang minta-minta atau pengemis, maka pahala buat suaminya, dosa buat istrinya. Kenapa kau jadi pahala? Itu uang suami. Kenapa jadi dosa? Oh itu nggak boleh, uang suami diambil tanpa izin daripada suaminya, dosa. Maka wanti-wanti, tolong disampaikan kepada istri, kepada anak kita bahwa tidak benar suami itu semua uang Anda milik istri. Dan buktinya, kalau ngambil uang dari dompet suami tanpa izin, itu jadi dosa. Berarti bukan milik dia, milik suaminya. Hati-hati. Kaya-kayanya bener, kaya-kayanya bagus, tapi ternyata jadi dosa buat si perempuan tersebut. Al-iktisadu bin nafaqati nisful ma'isyah. Sederhana dalam nafkah itu pembiayaan, perbelanjaan. Nisful ma'isyah, setengah daripada kehidupan. Sederhana. Makanya banyak orang yang begitu. Kok aku tambah gaji tapi kayak segini-gini juga, nggak ada perubahan. Kenapa? Gaya hidupnya yang berubah, gaya hidupnya yang tinggi. Maka kalau kita punya uang, satu saat kita bekerja dinaikin gaji kita tinggi, sementara gaya hidup kita tetap sederhana, itu yang bisa kita rasain nikmatnya. Tapi kalau seandainya kita tambah gaji, tambah tinggi gaji kita, tambah banyak uang kita, sementara gaya hidup kita pun meningkat, sami ma'awan sarwa baik, sama aja. Itu makanya Nabi ngajarin sederhana aja deh, sederhana. Itu.
Ini kadang-kadang kan gitu. Waktu gaji dulu masih 4 juta, masih 3 juta. HP masih Nokia yang 1,4 juta. Tahu yang gede itu Nokia. Tambah lagi gaji 5 juta. Ganti HP lagi. Kenapa? Udah jadul. Ganti HP yang lebih mahal lagi. Ya tetap segitu-gitu juga kita, nggak ada perubahan. Makanya udah al-iktisadu fin nafaqati, sederhana, pas gitu sih kata. Sebagaimana hajatnya aja, fin nafaqati, dalam nafkah nisful ma'isha, sebagian daripada kehidupan. Kita dianjurin yang sedang-sedang sajalah, jangan terlalu berlebihan dalam menafkahkan sesuatu, membelanjakan sesuatu. Kalau pakai pakaian yang enak dia kegedean, yang kekecilan apa yang sedang? Yang sedang kan? Kayak gitu. Pakai celana yang kebesaran, kekecilan atau yang sedang? Yang sedang enak. Makanya begitu. Hidup sedang-sedang aja dah. Wa tawaddudu ilan nasi, dan cinta kepada manusia nisful aqli, setengah akal. Kalau kita cinta kepada manusia dalam artian apa? Cukup luas. Cinta kepada manusia, kita teman, kita bergaul, kita bersahabat sama teman kita, kita tolongin dia, kita bantu dia. Nisful aqli, itu setengah daripada akal. Sebab apa? Jangan berharap satu saat dia bakal ditolong sementara dia gak pernah nolong orang. Jangan pernah dia berharap satu saat bakal dibantu tapi dia gak pernah bantu orang. Kayak begitu. Makanya itu akalnya main tuh. Kalau ada seseorang watawaddudu ilan nasi, dia cinta kepada orang lain, dia bantu orang lain yang kesusahan, dia bantu orang tersebut. Apabila dia membutuhkan bantuan, satu saat pasti ada tangan yang akan menolong dia di saat kesusahan. Itu pasti. Dan Allah nggak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah lihat kebaikan yang kita lakukan. Makanya kalau ada anak ayam terpisah, kalau ada anak ayam saja terpisah dari induknya, lalu kita ambil tuh anak ayam, kita satukan kembali. Kata Kiai Maimun Zubair, seorang ulama besar dari Jawa, dia berkata, jangan anggap remeh kebaikan seperti itu. Sebab boleh jadi nanti Allah akan kumpulkan kita dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh. Kayak gitu. Kebaikan yang dianggap kecil itu. At-tawaddu'un nas, refleksi daripada cinta kepada manusia, kepada orang lain. Bantu dia, cintai dia, sayangi dia, perhatikan kepada dirinya. Kalau perlu nasihati dia, jangan sampai dia tersesat, jangan sampai dia celaka. Itu bentuk cinta. Orang yang cinta gak bakalan redo kalau yang dicintai itu celaka. Nisful aqli, setengah akal. Wa usnus su'ali nisful ilmi, dan baiknya bertanya adalah setengah daripada keilmuan seseorang. Kalau ada orang bertanya seperti yang belakangan ini kasus terjadi, dia bertanya menyudutkan bahkan menuduh, mohon maaf, itu bukan sebagian daripada ilmu. Justru itu menunjukkan kebodohan diri di hadapan hukum. Bukan begitu cara bertanya, apalagi kepada seorang ulama besar, apalagi kepada orang yang tua. Di kita itu ada tata krama. Kayak gitu. Bagaimana caranya kita bertanya? Nisful ilmi, baik kita bertanya adalah setengah daripada ilmu. Maka bertanya yang bagus bukan untuk menguji atau mengetes seseorang, tapi kita bertanya karena memang kita nggak tahu sesuatu, kita bertanya. Dan ini memang dianjurkan. Malam yakun ya'lamu dha falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali, kata Ibnu Ruslan. Siapa orang yang tidak tahu sesuatu, maka hendaklah ia bertanya. Siapa orang yang tidak mendapati guru tempat dia bertanya, maka dia boleh mencari kampung lain, cari guru yang lain untuk dia bertanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak didasari dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, amalnya ditolak, tidak diterima. Capek gawe nggak kepake, kosong melompong, kagak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang-sayang waktu, sayang-sayang tenaga,
kalau nggak melahirkan ketaatan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan jatuh derajat seseorang yang mau bertanya. Para ulama besar bertanya, sampai Nabi pun bertanya ketika pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwal ikhlas. Wahai Rasulullah, kasih tahu kepada kami apa sih hakikat tentang ikhlas itu. Rasul tidak jawab. Kenapa? Emang nggak tahu. Maka dikatakan oleh banyak para ulama, lebih baik kita berkata tidak tahu. Kalau memang benar kita nggak tahu, daripada kita berlaku sok tahu. Maka la adri nisfu minal ilmi. Maka kata Nabi, kalau kita berkata saya nggak tahu karena memang kita nggak tahu, itu adalah setengah daripada keilmuan seseorang. Nah, Nabi langsung bertanya kepada Jibril, Jibril, akhbirni anil ikhlas, kasih tahu aku tentang ikhlas. Jibril nggak tahu juga. Tunggu dulu Muhammad, saya mau tanya dulu sama guru saya. Siapa? Allah. Akhbirni ya Allah anil ikhlas. Kasih tahu kepadaku ya Allah, apa sih itu ikhlas? Allah jawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasiaku, antara aku dengan hambaku. Kita ibadah ikhlas, kita nggak tahu. Semua yang ada di sini pada ikhlas apa enggak kita nggak tahu. Kita nggak bisa nunjuk, oh yang tiduran nggak ikhlas tuh, nggak bisa. Kenapa? Rahasia tuh, rahasia antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hambanya, itu rahasia, kita nggak tahu. Nanti kita bakal lihat di catatan kita. Ikra kita apa kata Allah? Baca catatan amal, baca tuh amal, maka yang nanti bakal jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal ibadah yang didasari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah. Itu yang jadi amal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah diperintah setiap hamba kecuali untuk beribadah kepada Allah didasari dengan keikhlasan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan dasar keikhlasan. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maqsuda illallah. Tidak ada lain tujuan kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, la ilaha ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahfadna fa innaka khairul hafidin. Ya kashifal mushkilat wa ya alimas sirril khafiyat, ikshif anna wujuhil ma'ani hatta nutali ila haqiqatil masail, waghfirna minal khata'i wad dhalal, anta muwaffiqun wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami, ampuni juga dosa orang yang pernah kami zalimi. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran hati yang menghalangi diri ini untuk mendekat ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini untuk senantiasa beribadah dengan penuh tulus dan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah panjangkan umur kami. Terima kasih Engkau sudah mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan jadikan setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami membuat kami tambah jauh dari-Mu, membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah agama kami, tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah rakyat kami ya Allah. Ya ilahana wa ilah kulli syai' ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami
kami yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.